Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Wahyudi Eskom MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Teknologi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas perbandingan tata kelola sistem pembelajaran kampus Universitas Metamedia dengan kampus lain. Perkenalkan, nama saya Weri Junia Putri dengan nomor NIM 20110030. Universitas yang akan menjadi perbandingan yang saya pilih yaitu adalah Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, didirikan pada tanggal 5 Januari 1963. Universitas Brawijaya merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 60.000 mahasiswa dalam berbagai program vokasi, sarjana, magister, doktor, profesi, dan dokter spesialis. Universitas Brawijaya telah memiliki akreditasi nasional Grade A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lamkes. Selain itu, Universitas Brawijaya juga telah terakreditasi secara internasional. Tata kelola sistem pembelajaran universitas. Aspek penting dari tata kelola pembelajaran di Universitas Brawijaya dan tata kelola pembelajaran di Universitas Metamedia berdasarkan rencana pembelajaran. Tata kelola rencana pembelajaran di Universitas Brawijaya. Tata kelola rencana pembelajaran di Universitas Brawijaya dilakukan melalui beberapa proses yang terstruktur dan terukur. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi bagian dari tata kelola rencana pembelajaran di Universitas Brawijaya. Yang pertama, penyusunan kurikulum Universitas Brawijaya memiliki 3 tingkat program studi, yaitu sarjana, magister, dan doktor. Untuk setiap program studi, kurikulum disusun secara periodik dengan melibatkan berbagai pihak seperti dosen, pakar, praktisi, dan mahasiswa. Dan kedua, pengembangan silabus. Setiap mata kuliah memiliki silabus yang disusun oleh dosen pengampu. Silabus ini berisi tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran di Universitas Brawijaya dilaksanakan secara terintegrasi, holistik, dan interdisipliner. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala dan sistematis. Mahasiswa dinilai berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah mereka kembangkan selama proses pembelajaran. Yang kelima, pemantauan dan perbaikan Universitas Brawijaya terus memantau dan memperbaiki proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kerja. Pemantauan dan perbaikan dilakukan melalui berbagai cara, seperti survei, kepuasan mahasiswa, evaluasi, dosen, dan lain sebagainya. Tata kelola rencana pembelajaran di Universitas Metamedia. Kampus Universitas Metamedia memiliki tim akademik yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan program pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi bagian dari tata kelola rencana pembelajaran di Universitas Metamedia. Yang pertama, penyusunan kurikulum Universitas Metamedia memiliki beberapa program studi di bidang teknologi informasi. Kurikulum di setiap program studi disusun berdasarkan standar nasional dan kebutuhan industri. Yang kedua, pengembangan silabus. Setiap mata kuliah memiliki silabus yang disusun oleh dosen pengampu. Silabus ini berisi tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran,
metode pembelajaran, penilaian, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pembelajaran di Universitas Metamedia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang aktif, kreatif, dan inovatif. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala dan sistematis. Mahasiswa dinilai berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah mereka kembangkan selama proses pembelajaran. Yang kelima, pemantauan dan perbaikan Universitas Metamedia terus memantau dan memperbaiki proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Dan perbaikan dilakukan melalui berbagai cara seperti survei kepuasan mahasiswa, evaluasi dosen, dan lainnya. Perbandingan tata kelola sistem pembelajaran Universitas Brawijaya dengan kampus Universitas Metamedia. Yang pertama, dilihat dari lingkup program studi Universitas Brawijaya yang memiliki berbagai program studi di berbagai bidang. Sedangkan Universitas Metamedia berfokus pada program studi di bidang teknologi informasi. Yang kedua, dilihat dari skala Universitas Brawijaya merupakan universitas yang lebih besar dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak, yaitu kurang lebih dari 6.000, dibandingkan dengan Universitas Metamedia dengan jumlah mahasiswa berkisaran 2.000. Penyusunan kurikulum di Universitas Brawijaya disusun dengan melibatkan berbagai pihak, seperti dosen, pakar, praktisi, dan mahasiswa. Sedangkan di Universitas Metamedia disusun berdasarkan standar nasional dan kebutuhan industri. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Universitas Brawijaya mengutamakan pendekatan interdisipliner pembelajaran. Meskipun keduanya menerapkan pendekatan aktif, kreatif, dan inovatif, sementara Universitas Metamedia lebih fokus pada pembelajaran di bidang teknologi informasi. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di Universitas Brawijaya dilakukan secara sistematis dan berkala. Sementara di Universitas Metamedia juga dilakukan secara berkala, tetapi dengan lebih fokus pada keterampilan dan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Yang keenam, pemantauan dan perbaikan. Universitas Brawijaya memiliki pemantauan dan perbaikan proses pembelajaran melalui berbagai cara, seperti survei kepuasan mahasiswa, evaluasi dosen, dan lain sebagainya. Universitas Metamedia juga melakukan hal yang sama, tetapi dengan lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan industri di bidang teknologi informasi. Nah, kesimpulan yang didapatkan yaitu adalah meskipun Universitas Brawijaya dan Universitas Metamedia memiliki beberapa perbedaan dalam tata kelola rencana pembelajaran mereka, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan potensi mahasiswa secara optimal dan siap bersaing di dunia kerja. Terima kasih. Hanya itulah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan salah mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.